warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardi dari SMK Negeri 12 Surabaya. Untuk memperjelas akan saya buka masker. Pada saat ini saya akan menjelaskan proses praktek pada pembelajaran pemindaian. Jadi pembelajaran pemindaian itu merupakan salah satu mata pelajaran kompetensi dasar pada mata pelajaran proses digital. Nah, untuk dapat melakukan pemindaian ada beberapa persyaratan yang harus dilampaui dulu. Yang pertama, anak-anak harus bisa membuat cerita atau skenario. Jadi dalam pembuatan animasi awal itu harus membuat cerita dulu. Cerita yang menarik nanti akan menghasilkan film yang menarik juga. Yang kedua, anak-anak harus bisa membuat skrip. Ini salah satu contoh skrip. Jadi skrip ini dibuat berdasarkan cerita yang sudah disiapkan. Jadi saya bacakan contoh panning pekarangan rumah ke posisi elpis. Jadi dalam membuat skrip, anak-anak juga harus bisa menguasai tata kamera. Jadi tata kamera itu macamnya banyak. Itu dibahas pada mata pelajaran videografi. Oleh sebab itu dalam mata pelajaran proses digital ini kita melanjutkan dari apa yang sudah pernah kalian pelajari pada mata pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, setelah membuat skrip, kalian semua harus bisa menerjemahkan dalam sebuah karakter, ya. Ada background, kemudian ada foreground. Nah, oleh sebab itu setelah membuat karakter, kemudian juga membuat storyboard. Ini adalah salah satu storyboard yang sudah dibuat, ya. Jadi ini juga sebagai visualisasi urut-urutan gambar dari cerita yang sudah dibuat, dari skrip yang sudah dibuat. Jadi storyboard itu merupakan visualisasi dari cerita, ya, urut-urutan cerita. Nah, sebagai langkah berikutnya setelah membuat storyboard, maka kalian juga diharapkan ada kelanjutan, yaitu namanya proses digital atau yang disebut dengan pemindaian. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu karakter yang sudah dibuat. Ini judulnya Elvis. Dari cerita yang sudah dibuat, skrip yang sudah dibuat, kemudian membuat karakter, membuat storyboard, ya, membuat background. Ini adalah visualisasi dari sebuah karakter. Bagaimana seorang itu bisa melakukan gambar ini nanti bisa bergerak? Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar proses pemindaian atau disebut dengan scan, ya, yaitu proses dari kertas itu menjadi digital di komputer. Berikut saya sampaikan dulu alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat dan bahan yang disiapkan dalam pembuatan animasi, dalam pemindaian, itu yang pertama adalah kertas, ya. Kertas ada banyak jenisnya.
dan bermacam-macam ukurannya. Dalam hal ini untuk pembuatan animasi kita memerlukan kertas A4. Kertas A4 sendiri ada dua macam yang secara umum dipakai, yaitu ada A4 dan ada folio. Ya. Jadi yang kita pakai ini adalah A4. A4 ini ada dua jenis juga beratnya, yaitu 70 gram dan 80 gram. Nah, silakan pilih salah satu, boleh 70 gram atau 80 gram. Bedanya apa? Bedanya yaitu pada ketebalan, sehingga beratnya juga berbeda. Kemudian setelah kertas, yang kita butuhkan adalah namanya pit bar. Ya. Pit bar di sini ada dua macam, yaitu yang berlubang 2, ya. Kemudian ada juga yang berlubang 3. Nah, untuk yang berlubang 3 nanti memakai alat khusus, ya, alat khusus pelubang. Sedangkan untuk yang berlubang 2 cukup dengan alat namanya perforator yang mungkin sudah banyak di pasaran. Ini mudah dan murah. Oleh sebab itu saya tunjukkan. Sedangkan untuk yang lubang 3 itu alatnya seperti yang ada pada alat ini, ya. Jadi kertas ini masih kosong, masih utuh. Kemudian kita tempel di sini. Nah, ini kita setting supaya ukurannya pas tengah. Ya. Ini kemudian kita pakai alat pelubangnya. Nah, ini nanti akan menghasilkan 3 lubang. 1, 2, 3. Nah, ini fungsinya pacebar nanti untuk menata, ya, urut-urutan sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Ya, jadi ini sudah masuk. Sedangkan yang pakai perforator juga sama. Kita tekuk dulu sedikit, ya, jadi 2. Kemudian di tengah-tengah ini ada tanda panah. Terus kita masukkan di tengah-tengah kertas. Nah, ini kita lubang. Nah, ini akan menghasilkan 2 lubang. 1, 2. Kemudian kita pakai yang pacebar yang 2 lubang juga. Jadi prinsipnya sama, hanya beda alat dan bahan yang dipakai seperti ini. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah memberi nomor kode, ya. Jadi supaya nanti kertas ini tidak keliru urut-urutan, itu harus dikasih kode dengan nomor, ya. Nah, ini biasanya hanya pakai pensil saja, tapi boleh pakai spidol biar jelas. Ini nomor 1, ya. Ini nomor 1. Kemudian di sini nomor 2, ya. Nah, kemudian 3 dan seterusnya. Jadi sampai sesuai dengan nanti gambar yang dibutuhkan. Sekarang kita lanjutkan dari gambar yang sudah dibuat, dan ini sudah disusun satu persatu dan diberi kode tadi. Gambar ini kita ambil urut dari nomor 1, ya. Jadi gambar ini sudah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan adegan, gerakan, dan cerita yang sudah dibuat. Kita ambil salah satu. Nah,
Gambar ini nanti akan saya pindai atau istilahnya di scan dengan alat scan. Nah, alat scan ini ada beberapa macam ya. Salah satunya adalah seperti ini adalah scanning Canon Lead 110 ya, mungkin serinya juga bertambah, bervariasi. Kemudian Canon ini bisa dibuka ya dengan cara nanti kertas dimasukkan ke sini. Jangan lupa bahwa kode panah itu adalah ujungnya kertas ya. Jadi kalau seperti ini, maka gambar ini adalah harus dibalik dan bagian atas adalah di ujung panah seperti ini ya. Kemudian ditutup, kemudian tinggal ini ada copy atau auto scan. Jadi biasanya nanti kita peragakan di software yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah dengan printer yang kombinasi dengan scanner ya. Ini adalah mereknya Epson, kemudian serinya adalah WF7711 ya. Ini WF7711. Nah, di sini lebih kompleks, jadi kita bisa men-setting dari sini, dan kertas yang akan kita scan itu bisa dua output ya, yaitu yang pertama bisa langsung pindai itu dengan masuk di memori ya, perangkat memori, tapi juga bisa ke komputer ya. Di sini scanning dan printer ini diinstal dulu sesuai dengan software yang sesuai, kemudian diinstal pada komputer. Nah, bagaimana cara penggunaan scanning ini? Ada dua macam juga. Yang pertama adalah lewat bagian atas. Jangan lupa bahwa gambar itu posisinya kepala atau yang bagian atas itu berada di sini ya, di sini. Jadi posisinya bukan dibalik, tapi posisinya ke atas. Kenapa? Karena dia akan membaca, di sana akan diputar balik ya, sehingga akan terbaca di bagian. Nah, ini kita coba. Jadi itu yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan membuka covernya ya, dengan membuka covernya. Lagi-lagi tolong diingat bahwa tanda panah itu adalah tempat ujung kertas. Jadi ini ujung kertas ya, atas ini dibalik. Nah, dibalik, kemudian ini adalah ujungnya ya. Ini akan setelah itu nanti akan ditutup dan dipilih komputer ya, atau di perangkat memori ini flash disk ya. Jadi langsung bisa disimpan di flash disk. Nah, ini flash disk ini bisa dimasukkan dalam sini, di tempat flash disk di sini ya. Ini kalau oke, berarti perangkat memori ya. Kemudian ini di setting mau A4 ya. Oke, dipilih oke. Kemudian warna oke. Kemudian outputnya apa? Outputnya itu PDF atau JPEG ya. Simpan, diklik. Nah, ini warna PDF. Jadi
boleh ini sambil nunggu, karena dalam proses ini sudah pemindaian telah selesai, pindai halaman berikutnya ya. Kalau tidak berarti kita tidak, kalau memang ada halaman berikutnya, jadi nanti ini diambil dan diganti dengan file berikutnya. Oke, ini adalah halaman telah dipindai selesai, dan kita kembali ke sini. Selesai, dan flash disk kita ambil. Nah, ini data sudah tersimpan di sini. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana memindai atau scan kertas ini, gambar ya, yang sudah ada gambarnya. Itu memindahkan, kita scan melalui cara yang pertama, yaitu lewat atas cover. Lewat atas cover kita masukkan. Setelah itu kita setting di sini adalah kita klik pindai ya, pindai. Kita ambil yaitu ke komputer. Jadi kalau tadi di perangkat memori itu ke flash disk ya. Ini ke komputer. Nah, kemudian kita klik plus ya, plus. Kemudian sambungan ini adalah USB, jadi ada sambungan wireless, ada sambungan kabel. Kita ambil sambungan kabel atau USB. Kemudian kita pindai. Mulai. Nah, jadi sambil menunggu proses, pastikan bahwa komputer atau laptop itu sudah terkoneksi dengan alat scan ini. Ini sudah tertulis bahwa di sini keluarannya adalah JPEG atau JPEG ya. Dan ukurannya satu sisi A4. Oke ya. Nah, dari sini baru kita lanjutkan ke penggunaan laptop. Jadi komputer itu, karena di sini sudah disetting komputer, maka komputer kita juga harus kita on-kan atau disetting di aplikasi software dari printer yang sejenis. Ya. Jadi kita membukanya dari control panel, kemudian hardware, kemudian device and printer, kemudian kita pilih printer yaitu WF7711. Nah, kemudian kita pilih di sini ada Epson Scan 2. Kita klik. Ya, ini kemudian kita setting. Jadi outputnya di sini adalah kertas A4 ya. Kemudian DPI-nya 200 atau 100 bisa. Kalau 300 biasanya untuk dicetak. Kemudian kita pilih di sini formatnya adalah JPG atau PNG. Kita pilih PNG atau PDF. Jadi yang kita pilih PNG atau JPG. Kemudian di sini, nah, pada tombol scan ini bisa memakai di komputer, bisa juga memakai di printer. Jadi di printer tadi juga bisa diklik mulai, di sini juga bisa diklik scan. Ini dalam proses. Di sini juga nanti akan berjalan. Ya. Nah, jadi kertasnya muncul di bawah. Kemudian kita lihat di komputer. Di sini langsung muncul dokumen yang sudah kita scan, yaitu ini masuknya ke My Dokumen. Kita buka. Nah, di sini tinggal kita rotate saja supaya hadapnya ke atas. Demikian untuk proses memindahkan gambar dari scanning ke digital komputer. Sekarang saya akan menjelaskan kelanjutan dari hasil
yang sudah di scan. Jadi file digital yang sudah di scan tadi sudah tersimpan dalam data di komputer ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi kita harus menyusun file-file itu sesuai dengan nama masing-masing. Seperti yang di sini sudah ada naskah, sudah ada skrip, sudah ada storyboard ya, sudah ada desain karakter, desain properti, gambar latar ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba dari desain karakter yang tadi. Ini kita klik 2 kali. Inilah hasil dari scan tadi ya. Kemudian ini kita tutup dulu. Kita membuka aplikasi Photoshop ya. Pertama kita ambil adalah file new ya. File new. Di sini banyak pilihan. Jadi banyak pilihan, ada banyak format yang harus dipilih. Nah, pertama kita memberi nama file dulu. Nama file ini kita beri awalnya kita beri nama coba ya, kita coba dulu. Kemudian ini mau pakai pixel atau pakai sentimeter ya. Jadi kalau pakai sentimeter kita klik sentimeter. Nah, kemudian kalau di sini kita ambil salah satu format A4 ya. Jadi ukurannya yang A4 landscaping. Jadi 29.7 kali 21 cm. Nah, resolusinya karena ini file ini tidak untuk dicetak, maka resolusi ini cukup kita buat 72 atau 100 ya. Lebih kecil makanya nanti hasilnya lebih ringan ya. Kita buat 72 saja. Kemudian colornya ya kita pilih RGB ya. Jadi red, green, and blue. Jadi ini akan lebih, filenya nanti akan lebih kecil daripada CMYK. Kalau CMYK itu fungsinya untuk dicetak. Jadi kalau untuk film atau untuk file itu cukup RGB. Nah, backgroundnya bisa pilih white ya. Kemudian kita klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ambil file open ya, atau dari file yang sudah ada ini kita drag saja, masukkan ke Photoshop ya. Oke. Di sini sudah tampil, kita zoom ya, ini ya, ukurannya seperti yang kita visualkan. Nah, dari sinilah file ini kita beri nama, karena ini tadi filenya adalah coba, maka kita harus bisa membuat manajemen file, yaitu sesuai dengan shoot yang dipilih. Misalnya scene 1 kemudian ini file yang keberapa ya. Jadi itu manajemen file itu sangat penting supaya apa, nanti tidak keliru. Jadi biasanya di film-film itu masing-masing cut itu ada banyak file ya, cut banyak file, sehingga dalam satu shoot itu ratusan bahkan ribuan file yang harus dikumpulkan. Ini yang sangat penting. Jadi di sini proses berikutnya nanti kita bahas pada modul kedua, yaitu masalah clean up dan coloring. Jadi untuk modul pertama ini kita hanya membahas
yaitu materi pemindaian dari gambar kertas, kemudian kita pindahkan menjadi digital dengan komputer. Itu demikian, terima kasih. Mudah-mudahan peragaan dari awal hingga akhir tadi masalah pemindaian bisa mempermudah nanti dalam pelaksanaan praktek dan dalam mempelajari modul yang kami buat ini. Mudah-mudahan di masa pandemi ini anak-anak tetap bisa belajar dari rumah dan menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali harus memakai masker.